Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Asap kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Jalumpang Karawang kian meluas. Warga di sekitar TPA dibagikan masker. 15 warga Subang dilarikan ke rumah sakit setelah pesta miras, 11 orang tewas. Puluhan bartender bertanding meracik minuman berbahan sari buah pala di Kota Bogor. Calon Presiden Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Al-Falak di Kampung Pagentongan, Kota Bogor pada Jumat pagi. Tak hanya Anies, calon Presiden Ganjar Pranowo bergerilya ke ibu kota. Sementara calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Jawa Tengah. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Al-Falak di Kampung Pagentongan, Kelurahan Loji, Kota Bogor, Jumat pagi. Kedatangannya disambut ibu-ibu dan santri pondok pesantren. Anies sempat berdialog dan menyemangati para santri agar giat belajar menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik. Anies juga meminta doa restu kepada para tokoh alim ulama di Kota Bogor. Anda bangun jam 3. Terus mulai tahajud, subuh, belajar, terus sampai jam 10 malam. Itu dikerjakan seminggu sekali apa tiap hari? Coba bandingkan dengan anak-anak lain yang tidak di pondok. Mereka tidak bangun jam 3 pagi. Mereka lebih yang tidak kena suhu tinggi, sama-sama dalam bumi, tidak kena tekanan tinggi, tidak digembleng, dia jadinya batu bara. Yang kena tinggi, yang kena tekanan tinggi, dalam waktu yang panjang dia jadi permata. Sementara itu, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi Sanggar Seni Tari Jaranan Padepokan Turonggo Seto di Boyolali. Selain disambut tarian jaranan, kedatangan Gibran juga disuguhi tumpeng nasi kuning. Gibran juga membagikan buku tulis dan susu kemasan kepada warga. Ya, ini tadi mampir bentar ke salah satu sanggar yang ada di sini. Luar biasa sekali, isinya anak-anak muda semua. Anak-anak muda yang masih nguri-nguri budaya. Dan itu harus kita support terus ya. Nah, seperti yang saya katakan kemarin, hal-hal yang terkait untuk anak muda, Gen Z, milenial, santri pasti kami dukung penuh. Dari pusat ibu kota, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, P3, Perindo, dan Hanura, Ganjar Pranowo menghadiri acara Council of Asian Liberal and Democrats atau CALD Party Management di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ganjar mengajak generasi muda anggota partai di negara ASEAN untuk membangun negara lewat partai ideologis. Agenda hari ini teman-teman mendapatkan kunjungan dari banyak anggota partai dari ASEAN dan sepertinya ada perbincangan yang menarik antar banyak generasi muda di negara-negara ASEAN ini untuk membangun negaranya masing-masing jauh lebih baik. Dan kemudian kita saling sharing pengalaman dan saya diminta untuk menjelaskan ketika kemudian partai itu meneguhkan dirinya sebagai partai ideologis dan kemudian diwujudkan dalam bentuk jabatan publik, program apa yang ada. Dalam kesempatan itu, para peserta merayakan ulang tahun ke-55 Ganjar Pranowo yang jatuh pada 28 Oktober. Tim Liputan melaporkan. Minggu pagi kemarin, ratusan warga mengikuti yoga massal di Bogor Center Kreatif Kota Bogor. Selain berolahraga, kegiatan ini juga untuk memperkenalkan aplikasi kesehatan karya anak bangsa yang masuk dalam rekor muri. Sebanyak 500 warga yang didominasi ibu-ibu ini berbondong-bondong memadati Bogor Kreatif Center Kota Bogor Minggu pagi. Dengan dipandu instruktur, mereka antusias mengikuti yoga massal mulai dari yoga dengan gerakan ringan sampai yang sulit.
Tidak hanya mengikuti yoga, para peserta juga belajar melukis batik di atas kain untuk melestarikan warisan budaya Indonesia. Hari ini ikut yoga bersama Guru Ruli dan Iren. Terus setelah yoga kita langsung membatik. Belajar batik ini gimana? Seru, cuman butuh ini ketelitian, ketelatenan gitu. Untuk menunjang kegiatan olahraga para peserta, penyelenggara juga memperkenalkan aplikasi pelacak kesehatan karya anak bangsa. Aplikasi ini memiliki fitur lengkap, pelacak asupan air, penghitung langkah, hingga deteksi aktivitas fisik pengguna yang meliputi jalan, lari, bersepeda, bahkan tidur. Sangat bahagia dengan acara ini karena ada banyak orang datang dan kita semua take the first step untuk olahraga. Ada yang banyak olahraga dan ada yang juga belum pernah. Ada kayak satu studi dari Stanford yang bilang Indonesia itu negara yang paling pemalas jalan. So aku mau fight that. Kegiatan yoga massal ini diharapkan mampu memantik semangat masyarakat untuk berolahraga dan menjalani hidup sehat. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Harus dilihat bagian baliknya. Sementara itu puluhan bartender dari berbagai wilayah di Jabodetabek Minggu siang mengikuti kompetisi kreativitas meracik minuman berbahan buah pala. Selain mempopulerkan buah pala, acara ini juga untuk menarik wisatawan. Dengan piawai, bartender ini menampilkan atraksi juggling botol-botol minuman, memutar, mengayun, melempar dan menangkap botol dari satu tangan ke tangan lainnya menjadi salah satu kategori yang diperlombakan dalam kompetisi bartender yang diselenggarakan di sebuah hotel di kawasan Surya Kencana, Kota Bogor. Selain atraksi juggling, para peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Jabodetabek ini juga ditantang untuk meracik minuman berbahan dasar buah pala. Ya, buah pala yang berasal dari Maluku ini memang populer di Kota Bogor. Buah pala yang dikenal sebagai rempah-rempah biasanya dikeringkan dan diambil bijinya untuk dicampur dalam bumbu masakan. Namun, di tangan para peserta, buah pala disulap menjadi sebuah minuman unik yang menyegarkan. Mulai dari rasa, penampilan, hingga pengetahuan peserta akan buah pala menjadi penilaian dewan juri dalam kompetisi. Dinilai itu jadi kreativitas meracik minumannya dengan menggunakan buah pala sendiri. Gimana cara buah pala itu menjadi sebuah minuman yang mengenakan. Mereka juga harus tahu knowledge apa itu buah palanya, gimana cara meracik minuman yang baik. Terus ya dari penampilannya juga gitu, dari showmanship-nya mereka gimana untuk presentasi. Bagi para peserta, kompetisi ini menjadi ajang silaturahmi sesama profesi bartender sekaligus berbagi ilmu dan bertukar pengalaman. Meski tidak merasa kesulitan untuk meracik buah pala menjadi minuman, salah satu peserta mengaku butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa menampilkan aksi yang dapat diperlombakan. Karena kan kalau saya di bagian fair itu pasti bakal banyak luka saat latihan. Terus bisa ini tuh nggak instan, harus berbulan-bulan untuk belajar. Untuk disertakan dalam sebuah minuman gimana? Udah pernah belum? Atau tingkat kesulitannya sejauh mana? Kalau untuk disertakan dengan minuman itu bisa diinfus segala macam. Termasuk mudah juga sih pembuatan ingredientsnya ada buah palanya. Adanya kompetisi ini untuk menarik wisatawan mengenal buah pala yang banyak digemari masyarakat Bogor. Kita ingin menawarkan kepada halayak ramai di luar sana, kalau Bogor ini ternyata tidak hanya mempunyai makanan saja yang enak-enak, tetapi punya minuman juga yang beraneka ragam dan yang cukup enak juga. Nah, salah satunya event ini kita ingin mengangkat satu buah yang khas dari Bogor, yaitu pala. Dengan adanya kompetisi racik minuman buah pala bisa mendorong dan meningkatkan pariwisata Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.